Shalom, kembali lagi kita bersama-sama dalam program Rema. Kali ini kita akan membahas Mazmur 142. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Di sini Daud, saudara-saudara, mengangkat doa ketika dia sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dan adalah mustahil untuk dia bisa melawan Raja Saul dan menang. Pada waktu itu, dia tahu bahwa posisinya adalah rakyat biasa, sedangkan Saul adalah seorang raja. Dan dia berkuasa atas kerajaan di mana Daud tinggal. Dia adalah rakyat daripada Saul sendiri, saudara-saudara. Dan Saul sebagai seorang raja memiliki kekuatan, kuasa, wewenang, dan otoritas. Dia memiliki pasukan-pasukan yang sangat terkenal, yang kuat. Dan Saul sendiri seorang panglima perang yang kita membacanya membebaskan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel dalam penindasan Filistin dan dia menjadi raja yang pertama dan membawa Israel terlepas dari tangan orang Filistin. Namun saudara-saudara, Daud ketika berada di dalam pengejaran Saul, di sini dia berseru kepada Tuhan. Daud yang pernah mengalahkan Goliat, Daud yang dieluk-elukkan yang luar biasa, walaupun dia punya pengikut, saudara-saudara, tetapi dia tidak mengandalkan semua itu. Ya, dia mengandalkan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia tahu bahwa ketika dalam situasi seperti itu dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan atas kehidupannya. Itulah sebabnya di dalam ayat yang keempat dia berkata, Engkau mengetahui jalanku. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkau yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud berserah kepada Tuhan. Daud berseru kepada Tuhan. Karena dia tahu, Tuhan tahu jalan mana yang harus dia tempuh ketika di dalam keadaan yang terjepit. Ketika dia dikejar-kejar, saudara-saudara. Ketika dia tidak tahu lagi, dia pandang ke kiri, ke kanan. Tidak ada jalan bagi dia. Tetapi dia tahu Tuhan punya jalan. Dan ini menjadi pelajaran yang indah. Dan satu hal yang luar biasa menjadi berkat buat kita di zaman ini, saudara-saudara. Dari Raja Daud. Bahwa dalam hidup ini seringkali kita mengalami banyak hal yang mengejar-ngejar. Mungkin ada saudara dikejar oleh debt collector. Dikejar oleh teman-teman. Ya, ada teman yang terus-menerus nelpon karena nagih utang. Atau nagih janji, pacar yang nagih janji. Atau hal-hal yang lain yang sedang mengejar Anda dalam hidup ini. Persoalan-persoalan
Dan belum lagi saudara-saudara hal-hal yang diputuskan. Dokter memutuskan bahwa ya kita tidak punya harapan hidup lagi. Dokter kadang memutuskan bahwa umur kita tinggal sekian bulan. Dan kadang-kala dokter berkata bahwa ini kalau kamu tidak dioperasi, maka akan begini, akan begitu, dan ya kemungkinan bahwa kamu tidak akan panjang umur lagi, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi banyak persoalan yang mengejar kita, saudara-saudara, yang kadang-kala membuat kita begitu putus asa dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sama seperti Daud, dia terjepit, dia berada dalam goa. Dan namanya goa, saudara-saudara, pada masa itu ya hanya ada satu jalan keluar, yaitu jalan tempat masuk. Dan dia berada di dalam sementara Saul berada di depan goa, di mulut goa itu, saudara-saudara. Tidak ada jalan bagi dia untuk melarikan diri lagi. Tetapi Tuhan memberi jalan bagi dia. Masa-masa kita tidak ada jalan dalam hidup ini, saudara. Kadang membuat kita seperti Daud, lemah, lesu, semangatnya sudah tidak ada lagi. Tapi saya ingin mengatakan kepada saudara, Yesus berkata, akulah jalan. Ya, memang dia bicara tentang jalan keselamatan. Tetapi juga dia bicara, saudara-saudara, bahwa dia adalah Tuhan yang menyediakan jalan di dalam segala persoalan hidup kita. Itulah sebabnya dikatakan Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Di jalan-jalan yang buntu, di hal-hal yang buntu di hidup kita, saudara, Tuhan ada untuk menyatakan kebaikan-kebaikannya bagi kita. Karena dia Allah yang baik. Yang dia pikirkan dan yang tindakan-tindakannya hanyalah hal yang baik terhadap kita. Dia tidak merancangkan yang jahat, dia tidak merancangkan yang buruk, dia tidak merancangkan hal-hal yang membuat kita terus-menerus dalam keadaan yang terjepit, lalu stres, kemudian kita gila atau kita sakit, kemudian kita mati karena tidak ada pertolongan. Tidak. Dia Allah yang selalu menyediakan dan telah menyediakan pertolongan bagi kita. Ketika dia mati di atas kayu salib. Ketika dia, saudara-saudara, menyelesaikan di dalam tubuhnya. Dia berkata, sudah selesai. Artinya segala hal di hidup kita ini, saudara, ada jalan keluarnya. Itu sebabnya Daud berkata di sini. Ketika dia tidak melihat jalan, ada yang tahu jalan mana yang harus dia tempuh. Ya, dia jalan keluar dari goa itu, Tuhan tahu bagaimana, apa yang harus Tuhan lakukan. Dan kalau saudara membaca kisahnya ini, maka saudara akan menemukan dalam 1 Samuel 22 bahwa Tuhan bertindak luar biasa terhadap Daud dan membebaskan Daud, saudara-saudara. Ada jalan Tuhan yang tidak terpikir sebelumnya oleh Daud, tetapi Tuhan menunjukkan jalan itu kemudian. Mungkin saat ini saudara merasa bahwa tidak ada jalan dari persoalan hidupmu itu, dari apa yang sedang engkau hadapi. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan. Dia sudah menebus saudara, dia sudah membuka pintu bagi saudara, dan jalan sudah terbuka atas setiap hal apapun yang kau hadapi, saudara-saudara. Karena itu datang seperti Daud. Jadilah seperti Daud. Bersyukurlah kepada Tuhan dan berserulah. Datang di dalam Tuhan dan berkata, Tuhan, aku bersyukur. Sama seperti Yesus mengajar kita dalam hal berdoa. Ketika Yesus berhadapan dengan 5.000 orang laki-laki yang belum terhitung yang perempuan dan anak-anak, dan hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Dan kemudian murid-muridnya berkata, ya, mau diapakan Tuhan dengan orang sebanyak ini? Bahkan seorang muridnya berkata, dengan kita punya uang sekian, 200 dinar pun membeli makanan tidak cukup untuk mereka semua. Tetapi dalam situasi itu, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus? Doa Yesus mungkin ini doa yang kalau kita mendengarnya juga, saudara-saudara, saya katakan doa yang ya tidak masuk akal bagi kita, saudara-saudara. Apa yang dilakukan Yesus dengan 5 roti 2 ikan? Dia mengangkatnya dan berkata, Bapa, aku bersyukur. Dia mengucap syukur. Ya, katakanlah itu 5 roti 2 ikan. Bagaimana dengan Lazarus yang mati? Sudah 4 hari dikubur, saudara-saudara, dan dikatakan bau, sudah busuk. Tapi Yesus berkata, buka kuburnya. Lalu kemudian ketika mereka membuka kuburnya, saudara-saudara, apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak berpanjang-panjang.
Dia berkata, Bapa, aku bersyukur karena Engkau selalu mendengarkan aku. Iman. Itulah yang senantiasa saudara-saudara membuat Yesus di dalam perjalanannya sebagai manusia. Ketika dia turun di bumi, dia manusia, saudara-saudara. Dia bertindak dalam iman, kuasa iman. Iman, saudara-saudara, artinya dia tahu Bapaknya selalu mendengar dia. Iman, saudara-saudara, dia tahu siapa Bapaknya, siapa yang mengutus dia, siapa yang saudara-saudara memberi dia wewenang, kuasa, dan otoritas adalah Sang Pencipta langit, bumi, laut, dan segenap isinya. Dan dia tidak ragu akan hal itu. Itu sebabnya dia berkata, Bapa, aku bersyukur Engkau selalu mendengarkan aku. Mungkin saudara terjepit. Mungkin saudara menghadapi persoalan-persoalan yang tidak tahu jalan keluarnya. Maka saudara datang kepada Tuhan. Angkat iman kita, saudara. Bahwa Kristus yang telah menyelesaikan bagi kita, selalu ada jalan keluar di dalam Dia. Mari angkat tanganmu dan berkata kepada Tuhan, aku bersyukur kepadamu, karena Engkau selalu mendengar dan menjawab aku. Engkau tahu apa yang kuhadapi, Tuhan, dan Engkau punya jalan keluar atas semua ini. Saudara yang saya kasih, sesederhana itu kan? Ya, iman sesederhana itu. Allah kita bukan Allah yang suka bertele-tele. Allah kita tidak membutuhkan doa yang harus panjang. Dia berkata, aku datang memberi kamu hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahannya. Dia datang, saudara, bukan untuk membebani kita. Dia datang bukan untuk membuat kita, saudara-saudara, harus berjuang lagi. Dia sudah berjuang untuk kita. Dan dia memberikan hidup. Dan hidup yang disertai kelimpahan di dalamnya. Hidup yang sanggup menghadapi apapun. Hidup yang sanggup saudara-saudara menjalani apapun. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Yesus Kristus kita memperoleh segala sesuatu. Kita memperoleh jawaban-jawaban, saudara. Kita memperoleh, saudara-saudara, kekuatan untuk menghadapinya. Dan memperoleh kekuatan untuk melihat jalan keluar dari setiap persoalan kita. Karena itu, jangan bergerak dengan kekuatanmu sendiri ketika engkau di dalam persoalan. Jangan saudara-saudara bergerak hanya dengan kemampuanmu sendiri yang begitu terbatas. Allah yang tidak terbatas telah membuka semua pintu berkat bagi kita. Pintu anugerahnya terbuka bagi seluruh bidang hidup kita, saudara. Anugerah Tuhan mengalir di sana. Karena itu, berharaplah. Datang berseru dan bersyukur di hadapannya. Bahwa Dia Tuhan yang selalu membuka jalan di jalan-jalan hidup kita. Memang, Tuhan tidak menjawab berdasarkan keinginan kita. Tetapi Dia tahu apa yang kita perlukan. Dan Dia, saudara-saudara, menjawab kita berdasarkan yang kita butuhkan. Karena itu percayalah, Dia tahu apa yang saudara butuhkan hari ini, saat ini, dan Dia sudah menjawab engkau. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kau melihat anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Dan Engkau tahu ya Tuhan, bahwa apapun yang dihadapi anak-anak-Mu, Engkau selalu punya jalan. Engkau selalu punya cara ya Tuhan. Yang tidak terpikir sebelumnya oleh kami. Tetapi Engkau telah menyediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Karena Engkau-lah Bapa kami. Yang selalu mendengar. Yang selalu menjawab kami. Dan membawa kami untuk dapat ya Tuhan mengenal Engkau. Menjadi lebih baik dan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas umat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara, Tuhan memberkati, senantiasa hidup bersyukur, bersandar hanya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.